semuanya, kenalin nama aku Zahwai Tanasana dengan NIM 60 kelas PKIB. Pernah gak sih kalian ngerasa ngelakuin sesuatu tapi gak tahu alasannya kenapa? Atau kalian ngerasa cemas, marah, tapi gak tahu jelasnya kenapa? Nah, menurut psikologi ini tuh berasal dari alam bawah sadar, dan salah satu teori yang membahas tentang hal ini yaitu psikoanalisis, seperti yang akan kita bahas pada video kali ini. Psikoanalisis adalah aliran psikologi yang dikembangkan oleh Sigmund Freud, seorang dokter dan psikologi asal Wina, Austria. Freud mengatakan bahwa perilaku manusia tidak hanya dipengaruhi oleh perilaku akal pikirannya, tapi juga dipengaruhi oleh alam bawah sadar. Konsep psikoanalisis pertama, kesadaran. Kesadaran dibagi menjadi 3, yaitu sadar, prasadar, dan bawah sadar. Sadar adalah kesadaran yang dialami detik itu juga. Sadar itu kesadaran yang gak kita alami sekarang, tapi kita masih mudah untuk mengingatnya. Contohnya, mengingat nama teman. Nah, bawah sadar yaitu kesadaran yang ada pada diri manusia tapi tidak ditampilkan dan tidak bisa dihilangkan. Contoh prasadar itu tuh kayak pengalaman masa lalu yang dialami manusia itu sendiri. Yang kedua, masa kanak-kanak. Menurut Freud, masa kanak-kanak adalah masa yang mengaruhi perilaku kita sekarang, karena saat anak-anak itu adalah masa awal perilaku dibentuk. Jadi itu sangat penting. Ketiga, struktur kepribadian. Struktur kepribadian dibagi menjadi 3, yaitu id, ego, dan super ego. Id itu sebagai naluri atau refleks yang akan kita timbulkan. Contohnya, saat kita melihat makanan yang ingin sekali kita beli, kita pasti refleks langsung, ya aku pengen membeli makanan itu. Nah, terus ego itu sebagai penengah atau sebagai realistis. Contohnya, jangan beli makanan itu, aku kan mau hemat. Nah, yang ketiga adalah super ego. Super ego itu sebagai norma atau aturan. Jadi, super ego ini menilai benar atau salahnya suatu tindakan. Contohnya, mending aku beli yang lain yang harganya murah, rasanya juga sama. Mekanisme pertahanan diri. Untuk melindungi diri dari rasa cemas, ego menggunakan mekanisme pertahanan diri. 1. Represi, yaitu menekankan pikiran yang tidak menyenangkan ke bawah sadar. 2. Rasionalisasi, yaitu menutupi sebuah kegagalan dengan alasan yang realistis. Contohnya, ketika siswa mendapatkan nilai yang jelek, dia berkata, ini tuh bukan salah aku yang gak belajar, tapi karena soalnya yang susah. Mungkin kalau aku belajar pun gak bakal bisa kerjain ini. Yang ketiga, yaitu proyeksi, yaitu ini tuh kayak melemparin kesalahan kita ke orang lain. Jadi seolah-olah kesalahan itu tuh milik orang lain, bukan milik kita, padahal nyatanya itu milik kita. Mimpi dan bawah sadar. Freud mengatakan mimpi adalah dorongan untuk kita memahami bawah sadar. Bawah sadar itu tuh kayak pikiran manusia tentang pengalaman, terus pikiran yang gak disadari saat itu, tapi bisa berdampak pada cara kita berpikir, cara kita bertindak, dan cara kita bersikap. Mimpi menurut psikoanalisis. Dalam psikoanalisis, mimpi dianggap sebagai jalan menuju bawah sadar.
Satu, asosiasi bebas, yaitu mengungkapkan pikiran secara spontan. Dua, analisis mimpi, yaitu menafsirkan makna tersembunyi mimpi. Yang ketiga, analisis salah bicara, menganggap salah bicara sebagai cerminan bawah sadar. Yang keempat, analisis resistensi, yaitu menolak adanya pembahasan topik tertentu. Dan yang terakhir, transferensi, pemindahan perasaan dari si klien ke terapis. Nah, dari semua itu ada pun tujuan dari konseling psikoanalisis, yaitu untuk menjadikan yang tidak disadari menjadi tersadari. Yang kedua, untuk memperkuat fungsi ego. Dan ketiga, membantu klien untuk memahami bawah sadarnya. Kesimpulannya, psikoanalisis membantu kita memahami bahwa perilaku manusia tidak selalu berasal dari hal apa yang disadari, tapi bisa juga dari dorongan, konflik, dan pengalaman yang tersimpan di bawah sadarnya dan memengaruhi cara bertindak dan berpikirnya sekarang. Dengan memahami diri sendiri yang lebih dalam, kita bisa mengendalikan perilaku dan emosi kita supaya lebih baik. Nah, jadi seberapa jauh kalian sudah mengenal diri kalian saat ini?